Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kurang dahsyat. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Baik, kapasitas sudah mantap, bisa kode. Oke, hari ini saya seperti janji minggu lalu, saya mau bicara tentang hidup bergairah bagi Tuhan. Bisa ditampilkan? Tahun ini kita ada dalam tema makin siap makin mantap. Jadi orang-orang yang mau siap selalu ready seperti firman Tuhan yang saya sudah bagikan 2 minggu berturut-turut. Kalau kita mau selalu siap bagi Tuhan, kuncinya kita harus punya gairah yang besar, ya. Kalau tidak ada gairah, bagaimana mau selalu siap untuk Tuhan? Kalau nggak ada gairah, jangankan hujan besar, gerimis saja nggak mau datang ke ibadah, karena nggak ada gairah. Tapi kalau ada gairah, walaupun rumah lagi kebanjiran, mereka tetap datang melayani. Luar biasa. Itu semua karena gairah. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar hidup bergairah bagi Tuhan. Kidung Agung, kita bilang sama-sama dulu. Hidup bergairah bagi Tuhan. 1, 2, 3. Hidup bergairah bagi Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang lebih bergairah. 1, 2, 3. Hidup bergairah bagi Tuhan. Amin. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 kita mau baca sama-sama. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Semua harus baca dengan bergairah. Suara harus kencang, telinga harus dengar apa yang kita baca supaya iman kita bertumbuh. Ayat 6, baca sama-sama. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, 1, 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda untuk rumahnya, untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Untuk membaca firman Tuhan. Biasanya Kidung Agung itu kalau baca, kalau kita nilai secara jasmani, ini sepertinya tentang percintaan. Ada kata-kata yang gak senonoh juga. Tapi saudara, ini menggambarkan tentang kisah cinta gereja Tuhan dengan Tuhan. Sebab Tuhan memposisikan dirinya sebagai mempelai laki-laki, dan gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya. Amin. Ya, itu sebabnya Tuhan begitu cinta dengan luar biasa. Dan kita bisa melihat gambaran orang-orang yang saling mencintai. Biasanya kita bilang cinta itu buta, iya kan? Kalau orang sudah mencintai, benar-benar dia bisa buta beneran. Ya, walaupun secara fisik bisa lihat, tapi memang di atas logika. Orang bisa melakukan hal-hal gila hanya karena dia mencintai, ya kan? Ketika ada rasa cinta yang besar di hati, orang bisa melakukan banyak hal tanpa pikir panjang. Orang bisa bayar harga panjang, orang bisa berkorban banyak, orang bisa habis-habisan, bisa hancur, bisa apapun, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih hancur. Semua bisa kita berikan dengan mudah ketika kita mencintai. Dan saudara, diceritakan di sini, cinta itu kuat seperti maut, dan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Semua orang akan mengalami maut, ya. Jadi semua orang juga mengalami cinta, ya. Dan serangannya itu kita gak bisa mematikan itu begitu saja, ya. Semua orang pasti akan mengalami. Dan saudara, mari kita mau belajar bagaimana supaya kegairahan yang kita baca dalam Kidung Agung ini
bisa kita alami dan kita rasakan itu kepada Tuhan. Sebab kegairahan yang sama yang kita baca ini sudah Tuhan buktikan sampai tuntas di kayu salib. Bahkan kebangkitannya, bahkan semua yang dilakukan untuk hidup kita sampai hari ini membuktikan Dia mencintai dan Dia sedang bergairah untuk melihat, memberkati dan menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam hal apapun kita juga mau belajar untuk lebih bergairah. Dalam kehidupan kita, pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita, apapun itu, mari kita isi dengan cinta yang kuat seperti maut, kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati. Kita dahsyat dengan Tuhan, ya, bergairah dengan Tuhan. Oke, kita perhatikan di slide yang berikut. Apa itu gairah? Ya, gairah adalah kegemaran, apa yang paling kita sukai, ya. Dan karena kegemaran ini rasanya menggebu di dalam dada, bikin jantung kita tuh kayak Jeremy lagi main kajol, ya, kedebak-kedebuk. Kalau kita suka sesuatu, gemar sesuatu, kalau gairah kita ada dalam hidup, kita melihat sesuatu sudah mata kita berbicara, ya. Orang yang penuh dengan gairah ketika dia melihat seseorang yang dia cintai, yang dia kasih, matanya berbicara. Ada kegairahan yang nampak dari matanya berbicara, bercahaya, ya, berbinar-binar. Oh, sukacitanya besar, ya. Dan orang-orang yang benar, orang kalau sedang jatuh cinta, kalau gairahnya membara, baru lihat saja udah gedebak-gedebuk di sini, ya. Jantung itu bukan sedang serangan jantung, bukan, ya. Itu tanda sesuatu. Nah, apa itu gairah? Gairah juga adalah antusias, ya, semangat, kekuatan berlebih, ya, atau keinginan yang sangat besar. Makanya orang bisa bikin hal-hal yang tidak masuk di akal. Karena apa? Keinginannya besar, lebih besar dari dirinya dan kemampuannya, ya. Bahkan kadang gak punya apa-apa, tapi saking maunya, saking inginnya, saking antusias, saking besar rasanya, pengen, orang bisa bikin banyak hal, ya. Itu tanda kegairahan, ya. Bukan sekedar rasa suka biasa, bukan sekedar suka biasa, tapi sukanya beratus-ratus kali lipat, begitu, ya. Bukan hanya suka doang, bukan hanya cinta aja, tapi cinta dalam sekali. Sebab kalau cinta aja nggak bisa banyak hal, tapi Tuhan saking cintanya, kemarin saya konseling prabaptis, nanti ada Elvi, masih ingat Elvi, ya? Elvi yang dulu kecil kita penyerahan anak, sekarang dia udah besar, udah mau baptis. Jadi dia sedang konseling prabaptis. Dan saya merangkum isi Alkitab itu dalam materi Evangelis Explosion, materi penginjilan pribadi, hanya jadi 30 menit sekali bicara satu isi Alkitab. Tetapi ketika bicara beberapa kalimat, beberapa potong kata itu membuat hati saya hancur di dalam Tuhan, membuat saya menjadi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan begitu luar biasa ketika merangkum isi Alkitab ini dan menceritakannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh seorang anak remaja. Rasanya kok seperti Tuhan itu terlalu bergairah bagi kita. Cintanya tuh tidak main-main. Dan orang yang bergairah, dibalas atau enggak dibalas, dia tetap antusias. Kita setia atau tidak setia, kita baik ataupun kita jahat di hadapannya, tapi ketika dia cinta benar-benar sama kita. Nah, oleh sebab itu saya rindu cintanya ini tidak bertepuk sebelah tangan. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan bergairah sangat memberkati kita, menolong kita dalam setiap pergumulan, setiap sengsaranya kita, dia jadi teman satu-satunya yang paling setia, orang terbaik yang penuh perhatian, orang yang selalu ada di suka duka cerita hidup kita. Dia ada dari kita masih dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita mati, sampai kita dibangkitkan, sampai kita naik juga ke surga, duduk bersama dengan dia dalam tahta perkawinan anak domba. Di situ ada dia ada dari kita.
sampai kita mati, sampai nanti kita bangkit, kita duduk bersama dengan Dia di sana. Dia selalu ada. Orang di samping kita itu mereka terbatas limit time-nya, waktunya untuk menemani kita. Satu-satunya yang paling setia Dia. Apakah kita akan biarkan cintanya itu bertepuk sebelah tangan? Ketika Dia begitu bergairah bagi kita, saya rindu menyemangati kita semua. Kita balas juga dengan kegairahan yang besar untuknya. Jadi bukan sekedar rasa suka, tapi ada kekuatan dan intensitas, ada keintiman di sana. Suka yang benar-benar suka, cinta yang benar-benar cinta. Ada rasa kegairahan yang besar, membuat seseorang rela melakukan lebih tanpa bisa menahan diri. Jadi udah ditahan-tahan, tapi karena dia sedang bergairah, dia bisa bikin lebih. Next. Ya, orang bergairah selalu unggul. Kalau mau unggul dalam segala bidang, kau harus punya gairah. Amin. Dalam setiap bidang, orang yang berhasil adalah mereka yang memiliki gairah. Karena apa? Gairah mendorong keunggulan. Bagi setiap atlet harus ada kegairahan yang besar supaya bisa disiplin. Orang tidak akan bisa disiplin dalam latihan kalau nggak punya gairah. Tapi karena gairahnya besar, tujuannya jelas, keinginannya adalah harus juara satu. Semua atlet keinginannya adalah juara satu. Bukan nggak apa-apa, ikut aja, menang nggak masalah. No, semua atlet inginnya juara satu. Untuk itu ada kegairahan yang besar di hatinya. Dia harus juara satu. Ketika ada kegairahan itu akan selalu mendorongnya untuk latihan dengan intens, untuk jaga makanan, pola makan, untuk harus tidur cepat, untuk jaga pola kehidupan, untuk melatih semua dalam tatanan hidupnya. Sehingga ketika waktu tanding dia bisa berikan yang terbaik, dia bisa unggul dalam bidang dia. Semua aspek hidup kita butuh kegairahan. Dalam rumah tangga butuh kegairahan, ya. Dalam melayani Tuhan butuh kegairahan. Dalam bekerja butuh kegairahan. Kalau nggak gairah mau ngapain? Waktu lihat hujan langsung Siti nggak mau bangun, Ibu Hendy, aduh mau pergi kerja, aduh susah banget, bisa berhenti aja nggak? Nggak bisa Siti, enak aja. Siapa yang mau kasih kau 4 juta sebulan? Nggak mungkin Ibu Hendy. Bangun, pergi mandi dan segera ke sekolah. Ya, aduh Ibu Hendy, aduh hujan besar kan lebih enak tidur, nggak bisa. Ya, harus tetap pergi kerja. Ya, makanya orang selalu mengimbau kalau bekerja itu bagusnya yang sesuai dengan passion, sesuai dengan panggilan hati. Jadi supaya apa? Supaya bisa bertahan dalam pekerjaan, karena pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, belum lagi kalau habis diomelin pemimpin, ya, belum segala macam, ya, belum lagi kalau hujan badai, kalau gaji tak sesuai, ya, kalau banyak hal terjadi, masalah terjadi dalam dunia pekerjaan. Jadi dibutuhkan kegairahan yang besar, cinta yang besar, rasa syukur yang dalam, sehingga kita mau nggak mau kita harus tetap bangkit untuk melakukannya. Dalam melayani juga, ya, kalau mau unggul dalam pelayanan, kita memang membutuhkan gairah. Gairah adalah prasyarat keberhasilan. Karena ketika kita bergairah, kita tidak mudah menyerah. Ya, dalam apapun jaga gairah. Dalam rumah tangga juga suami istri jaga gairah. Kalau enggak, stop sudah. Menyerah sudah. Ya, angkat tangan, menyerah, bendera putih naik. Ya, persoalan Ibu Pendeta, gue gak nyangka sih dia kayak gini. Ternyata waktu dulu pacaran dia gak kayak gini. Ya, bagus, dia luar biasa, semuanya bagus keadaannya. Nggak nyangka ketika menikah ke orang yang wujudnya kayak begini sih, bagaimana ceritanya? Ya udahlah putar balik, nggak bisa. Jadi yang muda-muda nggak apa-apa, lama dapat jodoh nggak masalah. Daripada dapat cepat nanti susah, ya nggak? Jadi nggak masalah, sambil jalan, sambil matang, sambil dewasa, sambil mantap, ya. Nah, supaya nanti kalau dapat yang luar biasa. Amin. Sebab berumah tangga itu tidak gampang. Saudara bisa lihat sekarang, ya, ceritanya bisa lihat di infotainment, bisa kita nonton setiap hari, ya, banyak sekali perkara yang sedang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam rumah tangga pun, kalau kita mau membangun rumah tangga yang luar biasa, memang dibutuhkan kegairahan.
Tapi bagusnya jangan cuma istri yang punya kegairahan, suami juga. Kalau istrinya itu cuma cinta, benar-benar suaminya enggak, ya kan juga bisa bahaya. Jadi dua-duanya harus sama-sama. Dengan begitu dua-dua bisa sama-sama melangkah mengenal Tuhan yang luar biasa. Dan kita berdoa supaya kita semua untuk menghadapi, ya, ketika kita lagi mantap-mantapnya dengan kegairahan, dengan semangat yang full, kita bisa menghadapi. Tapi ada kalanya ketika kita sedang lemah, hanya tantangan sedikit datang, kita bisa goyah, kita bisa marah, lepas kendali. Sebab itu ketika kita saya mau bilang menekankan khotbah yang kemarin, sepanjang tahun ini semua harus selalu berjaga-jaga. Amin. Pastikan tangki kegairahan kita full untuk sepanjang tahun ini. Gak boleh gak berjaga-jaga. Karena ketika tantangan datang kita dalam kondisi tidak siap, ketika Tuhan datang kita dalam kondisi tidak siap, ya, itu bisa fatal. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Semua aspek kehidupan harus selalu berjaga-jaga. Saya khotbah berjaga-jaga hari Minggu, pulang, Bapak Stevi pulang kerja pagi hari, saking capeknya dia sampai dia parkir motor langsung naik, naik dan tidur pulas. Jam 11:30 saya turun mau beli makan siang dan saya lewat, motornya dia nggak cabut kunci motor tetap kegantung di situ, jas hujan tetap kegantung di situ, helm yang bagus tetap ada di situ. Halo, saya bilang Tuhan, minta maaf untuk hal ini, ya. Untuk Tuhan belum lepas tangan, ya. Bapak Stevi itu karena dua istri kencang. Ya, karena Tuhan sayang juga mau pergi jemaat gak bisa kalau jalan kaki, harus punya motor, makanya Tuhan jaga-jaga, tolong butakan semua orang yang lihat ini supaya tidak ada yang ambil, ya. Tanpa gairah kita mudah menyerah saat menghadapi tantangan, namun gairah memberi ketahanan untuk tetap maju. Dengan gairah kita akan maju. Sabar, gak apa-apa. Hari ini menangis, tapi motivasi saya jelas, Tuhan yang saya lihat, bukan semuanya ini. Manusia memang banyak yang mengecewakan, selalu mengecewakan. Tapi ketika saya lihat Tuhan, saya pandang Tuhan, ada kegairahan hanya dengan Tuhan. Pelayanan ini karena Tuhan, bukan karena manusia. Nanti kadang satu saat kalau saya mengecewakan saudara, kan begitu. Ada jemaat kita satu yang sudah bilang, gak datang-datang lagi karena Ibu Heni mengecewakannya. Ya, karena Ibu Heni tidak bawa kirimannya satu karton besar, ya, bersihkan makanan yang langsung full dengan pecah belah beling begitu, ya. Sedangkan Ibu Heni hanya naik pesawat yang tidak ada kabinnya, yang tidak ada bagasinya begitu, ya. Jadi hanya bisa tarik koper. Ibu Heni tidak membawa, dia marah. Kadang kita manusia memang mengecewakan, ya kan? Nggak mungkin Ibu Heni beli bagasi sekian banyak, dan itu waktu itu ditimbang itu 12 kilo. Untuk saya tidak bawa, ya. 12 kilo kali berapa tuh? 80.000 juga kan luar biasa, ya. Dan saudara, saya mau bilang kadang kita memang sesama teman pelayanan, antara pemimpin dengan jemaat, atau teman sebangku sesama jemaat, kadang ada hal-hal yang akan membuat kita kok begini sih, ya. Ada kecewa, nggak apa-apa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Tapi ketika kita fokus ke Tuhan, kita tetap akan bergairah. Amin. Ya. Jadi ketika ada tantangan sudah kita sabar saja. Ya, meskipun sambil tarik nafas panjang, nggak apa-apa. Kegairahanlah yang akan membuat kita maju, ya. Jadi hari ini coba tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Kita masih bertahan sampai hari ini. Semua itu ternyata karena kegairahan di dalam Tuhan. Next. Nah, kita akan lihat satu contoh yang luar biasa. Coba kita mau baca dulu Kejadian 29. Kejadian 29 ayat 14. Kata Laban kepadanya,
Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, ya. Jadi saya nggak ngerti tidak berseri ini kan. Lea ini kayak orangnya lemas, kurang bergairah begitu, ya, kurang gesit begitu, ya, kayak lemas begitu. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Memang Yakub ini laki-laki sejati. Ya, karena apa? Dari mata turun ke hati, ya. Semua tuh diukur dari paras cantik dulu baru didekati, ya kan? Nah, saudara, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nanti saudara baca lanjut, kita balik ke materi kita. Yakub bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Dan tadi kita baca 7 tahun itu lama enggak? Bagi saya, mas kawin yang paling mahal ini Rahel. Ya, meskipun dia cantik, tapi nggak juga kali bekerjakan orang kerja sampai 7 tahun. Kalau 1 bulan dia dapat gaji berapa? Sekarang kalau UMR dikalikan 1 tahun, dikalikan 7 tahun, mas kawinnya Rahel. Ya, bukan main ini Rahel. Ya. Tapi karena cintanya, karena ada kegairahan dalam hati Yakub, sehingga dia bisa kerja. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa dia kerja 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Bayangkan, 7 tahun itu lama gak? Lama. 7 tahun itu lama sekali. Memang sekarang waktu berjalan dengan cepat, tetap aja 7 tahun lama. Ya, itu seperti membuang-buang waktu 7 tahun kerja. Ya, tapi dengar, motivasinya jelas, istri yang cantik cerita. Dan ketika dia tahu motivasinya jelas, dia punya bensinnya full, kegairahan, maka dia bisa kerja, tidak ada persungutan di dalam bibir mulut orang-orang yang bergairah. Maka walaupun bayar harga lama, walaupun kerja keras, walaupun harus menderita, walaupun setengah mati, tapi dia tidak menghiraukan semuanya. Oh, yang setengah mati tadi tidak ada maknanya. Oh, yang kerja keras bertahun-tahun tidak ada maknanya. Kadang kenapa kita menggerutu, kayaknya sudah lama sekali saya di situ, kayaknya saya akan betah lagi di situ. Berarti kegairahan kita sedang menurun. Kalau kita sedang bergairah full, sempurna untuk Tuhan, gak berasa waktunya. Tiba-tiba waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba ulang tahun 11 tahun. Gak nyangka kayak baru kemarin gitu. Tapi begitu cepat berlalu. Rasanya seperti beberapa hari saja. Lalu tibalah 7 tahun berakhir. Masuk masa pernikahan. Ya, tahun-tahun itu terasa seperti beberapa hari karena Yakub sangat mencintai Rahel. Next. Lanjut. Iya, Yakub bekerja 7 tahun lagi. Ketika sudah kerja 7 tahun, hari waktu menikah pakai cadar dong, kan perawan. Ditutup. Entah mungkin cadar dulu itu nggak. Kok cadar sekarang tetap kelihatan ya. Waktu masuk tetap kelihatan cantiknya. Cadar yang dulu ini mungkin nggak kelihatan. Atau dia menikah waktu itu lampu mati atau bagaimana, saya nggak ngerti. Yang pasti Yakub nggak bisa lihat ini perempuan dalamnya. Tapi karena dia tahu bahwa mertuanya ini memang menjanjikan Rahel yang elok, parasnya dan cantik wajahnya. Jadi pernikahan itu berlalu. Pagi hari
hari waktu bangun pagi. Lalu dia kaget, yang tidur di pinggir bukan wanita yang elok parasnya, tapi Lea kakaknya yang matanya lemas tadi. Ya, waktu buka mata kenapa kau ada di sini? Iya kan? Lalu dia keluar, dia protes sama mertua. Saya mau nikahin yang adik, kenapa yang kakak yang dikasih? Ya, aturan mertua juga marah. Lah, seharusnya tadi kau perhatikan juga, ya kan? Tapi mertuanya bilang apa? Tradisi kita tidak bisa kakak dilangkahi. Jadi untuk mendapatkan adik harus ambil kakak dulu. Oke, ambil kakak sih gak masalah. Masalahnya mas kawin 7 tahun lagi, ya. Lalu dibilang kalau mau dapatkan adik lagi harus kerja lagi selama 7 tahun. Bayangkan itu kalau Bapak Stevi dia pulang ke Ambon. Ya, tapi lain karena ada kegairahan yang besar, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan kegairahan masing-masing, ya. Kalau saya suruh Bapak Stevi coba kok mangga besar raya atau di belakang Glodok ada ramen yang enak, saya kan harus angkat-angkat, harus endorse kita punya jemaat, punya itu ya. Ada ramen yang enak di sana, ya di belakang RTC sana. Tolong kau pergi beli yang harus begini, yang begini ya. Ada apa-apa tambah toppingnya begini-begini. Kalau saya suruh Pak Stevi, ya tanpa kasih uang, tinggal bilang saya, kayaknya kita pengen sekali makan ramen, dia akan pergi. Tapi kalau saya bilang, Kakak Abner, Ibu Heni ingin makan ramen yang ada di sini, Kakak Abner bilang apa? Persetan dengan ibu. Ada urusan apa saya dari Kedoya harus pergi beli ramen sampai di situ untuk bawa untuk Ibu Heni? Tapi bukan berarti kakak ini luar biasa ya. Hari ini kita punya nasi dan lele disponsori oleh. Ya. Jadi saudara, ketika dia punya kegairahan yang luar biasa menggebu-gebu, mertuanya bilang, maaf ya, kok kerja tambah lagi 7 tahun. Lalu dia kerja totalnya 14 tahun. Jadi wajarlah kalau saya bilang Rahel punya mas kawin lebih besar dari semua yang ada di muka bumi punya mas kawin. Ya. Jadi dia kerja 14 tahun, tapi masih tetap sama. Kalau saudara baca selanjutnya, ayat selanjutnya bilang, tapi 14 tahun itu dirasanya seperti beberapa hari saja. Gila ini ya. Ya, mana ada 14 tahun itu kita sudah saudara. 14 tahun itu selama, ya kan? Bayangkan dari 14 tahun. 14 tahun itu lama sekali. Tapi untuk mendapatkan pujaan hatinya, dia kerja setiap hari kan lihat dia. Ya, dia pergi bawa ternak, pergi menggembalakan. Dia lihat Rahel lalu lalang di sana. Belum bisa diapa-apain. Tunggu, masih lama. Iya kan? Kalau tunggu masih sampai tahun depan gak apa-apa. Tapi ini, ya, meskipun dia udah gak perlu doa jodoh kan, karena sudah ada di depan mata. Tapi sabar. Dan sabarnya itu luar biasa. Orang yang bergairah, meskipun orang lain lihat itu sengsara, tapi ketika kita melakukannya dengan cinta yang besar kepada Tuhan, dengar, rasanya seperti beberapa hari saja. Amin. Ya, jadi jangan gitu-gitu kata Siti. Sudah dekat dengan Ibu Heni. Saya sudah melayani di GPDO berapa? Belum terlalu lama. Masih lebih lama Ibu Nova dan Ibu Ega. Harus bertahan terus melayani seumur hidup. Sekretaris abadi. Oke. Total 14 tahun kerja, kasihnya tidak berkurang karena Yakub bergairah. Oke, next. Ya. Sekarang kita belajar dampak gairah. Ya. Sekarang kalau kita sudah bergairah dengan Tuhan, apa dampaknya? Bila ada gairah, kerja keras terasa ringan. Amin. Amin. Ya. Ya, Bapak Stevi ketawa. Dia kerja dari sore, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu kan keras ya. Ya, itu keras banget. Saat kita tidur, apalagi kalau lagi hujan lebat,
Karena lobbynya itu bukan di dalam ruangan, ya. Lobby hotelnya semi outdoor begitulah ya, agak di luar, di bawah pohon besar lagi. Dia kan dangdikduk ya, kalau angin kencang, ini Tuhan tolong peganglah ranting-ranting pohon itu supaya ya Bapak ini bisa pulang pagi hari dengan segala baik, ya. Tapi karena kasihnya yang besar untuk keluarga ya, dan kasihnya yang besar untuk pelayanan, ya. Jadi itu membuat dia setiap pagi hari pulang dia tetap senyum. Ya, setiap pagi hari dia buka pintu, dia pagi hari langsung dia akan bilang selamat pagi, gitu, good morning. Ya. Orang kalau penuh dengan gairah, kerja keras terasa ringan. Ya, ya abang ya, iya. Datang dari sana sampai ke sini naik motor hujan-hujan, nggak apa-apa, terasa ringan. Masuk angin sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Tantangan tidak menghentikan dan ada sukacita dalam proses. Proses hidup kita kan banyak, panjang. Ada saja pencobaan, masalah, tapi kita akan bisa bertahan kalau ada gairah. Dan menjalaninya pasti ada sukacita, nggak apa-apa. Ada harapan, ya, selalu kita akan bilang nggak apa-apa, saya bertahan, besok lebih baik, ya. Dan itu akan bisa kita lewati kalau kita ada gairah. Tapi kalau nggak ada tujuan, motivasi, akan rasa bagaimana gitu. Makanya harus ada motivasi. Ya, ada sukacita dalam proses. Next, jadi betapa pentingnya kita bergairah. Gairah dan panggilan hidup. Apa yang kita lakukan dengan gairah akan membawa kepuasan. Kita akan puas. Karena apa? Kita mendedikasikan seluruh hidup kita di situ. Dan ketika kita melihat hasilnya, kita akan puas. Jika sesuatu selalu terasa berat, mungkin itu bukan panggilan kita. Mau ganti panggilan. Ya. Tapi kalau melayani, sudah percayalah itu panggilan yang terbaik. Oke, next. Gairah dalam mengikuti Tuhan. Tanpa gairah, doa terasa berat. Pemalas doa. Mau doa kayaknya susah. Doa bikin ngantuk. Doa seperti buang-buang waktu. Padahal doa nafas kita. Kalau nggak doa, nggak nafas. Jadi pastikan setiap hari harus doa. Pegang dada, bilang bertobat. Bilang bertobat. Harus rajin doa. Semua masing-masing harus punya jam doa. Katakan punya jam doa. Jadi doa bukan cuma nasi pecel lele depan mata Tuhan Yesus berkati makanan ini aku makan, haleluya amin. Itu seperti doa Jeden. Ya kan? Doa Jeden selalu begitu, bahasanya selalu sama begitu. Sekarang dia tambah sedikit. Ya, agar aku cepat besar. Tapi saudara harus punya jam doa. Jam doa ini saya maksudkan bukan doa makan, bukan doa mau kerja, bukan doa begitu. Tapi waktu khusus dengan Tuhan. Entah bangun tidur, entah tengah malam, entah subuh-subuh, ya, ambil waktu pribadi. Entah jam berapa, kita bisa taruh waktu 24 jam kan sehari. Kita bisa taruh setiap jam segini saya akan duduk dan berkata, berbicara dengan Tuhan. Ya, saya kemarin bilang Kakak Siti tunggu Rini datang. Kita bertiga kan selalu ada bersama. Maka ayo kita buat setiap Jumat malam kita bertiga doa semalaman sampai pagi. Ya, semangat dia. Ibu, tapi nanti di tengah-tengahnya kan kita ada istirahat, nanti kita minum bengkok coklat, nanti kita makan. Malah makanan yang kita ingat, padahal tujuannya kan mau doa semalaman. Ya. Firman diabaikan. Ketika gairah kita menurun di dalam Tuhan, susah baca kita. Tinggalkan firman, padahal itu dasar kekuatan pelayanan kita. Tahun ini bagi pelayan yang baju hitam, tahun ini kan Kakak Siti sudah tidak kirim lagi. Bapak Stevi hati-hati loh, sudah tidak kirim lagi panduan baca Alkitab. Bukan berarti tahun ini sudah Tuhan tidak berbicara. Tuhan selalu bicara, tapi kita harus baca. Amin. Amin. Harus tetap baca Alkitab ya, Abang Jimmy ya. Kita semua semangat tetap baca Alkitab. Jangan tinggalkan.
kita baca lama-lama makin dingin, gairah makin hilang. Suam-suam kuku, ya. Orang yang bergairah itu tanda cinta mula-mulanya tetap membara untuk Tuhan. Kalau kita bergairah, pelayanan bukan beban. Tapi orang yang kehilangan gairah, pelayanan ini beban. Apa sih Ibu Eni sedikit-sedikit suruh, ya. Kakak Abner enggak kan? Iya, Kakak Abner nih dia bilang Ibu Eni, saya sampai nggak mau kerja di satu perusahaan atau di apa begitu karena saya nggak mau terikat. Supaya ketika Ibu Eni bilang kopi pelayanan di mana saja saya ready. Makin siap, makin mantap, ya. Jadi panggil dia jam berapa saja dia selalu bilang siap Ibu, oke Ibu, ya. Dia luar biasa. Aturan dia yang ditarik tim jenguk. Karena dia yang selalu ready. Mengikuti Tuhan harus menjadi kesenangan. Amin. Tidak ada beban, ini kesenangan. Jadi satu saat kita ada sibuk di luar dan kita tidak bisa datang di sini, tapi hati kita ada di sini. Merasa hari ini ada yang kurang karena saya lagi nggak ada di Kop Mangga Besar. Jadi lagi bikin sesuatu di sana tapi berasa Kakak Nova tuh lagi angkat tangan ini lagi nyanyi. Kayaknya kurang, belum dengar suara Nova hari ini gitu ya. Jadi akan menarik kita untuk minggu depan mau nggak mau harus datang lagi. Kita bersyukur ya kita segini tapi ini yang paling setia luar biasa. Ya, daripada tahun lalu cuma Medi, Miu, Lina. Cuma mereka bertiga trio di sepanjang bulan. Nah, tahun 2026 bertambah. Ada ini ditambah Cici Yeni, Mami Lukas, Kakak Ika yang cantik dan baju hitam, penunggu rumah ini. Ya, biarlah kegairahan juga membara di hati Kakak Ika. Amin. Makanya karena dia gairah, dia cinta Tuhan, dia balik untuk kita. Jadi dia lagi pergi untuk pulang kampung kemarin, saya tetap doa Tuhan, panggil Ika suruh balik ya Tuhan. Kan begitu ya, kadang kalau pulang kampung rasa senang di sana lupa jalan pulang. Saya bilang Tuhan luruskan jalan pulang Ika, suruh dia cepat pulang. Oke, next. Ya, seperti yang sudah mau habis. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Orang-orang yang punya gairah, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah kegairahan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan rindu kita melayani dengan gairah, bukan karena jadwal. Ya, kita masuk ibadah bukan karena kita orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, bukan, tapi karena kegairahan, karena kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu berjumpa dengan Tuhan, kita rindu dikuatkan dengan firman Tuhan. Next. Ya, refleksi pribadi. Apakah masih ada api dalam hatimu? Ya, api cinta itu tidak bisa dipadamkan. Tadi kita baca ayatnya, air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Ya, dia punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan. Apakah masih ada api itu di dalam hati kita? Apa yang mendorong kita melayani Tuhan? Apakah gairah kita masih menyala? Jawab sendiri dalam hati masing-masing. Habis? Penutup. Di mana ada gairah kita tidak akan menyerah. Mintalah Tuhan menyalakan kembali api gairah dalam hidup kita supaya tidak ada kata menyerah. Amin. Tidak menyerah, kita akan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita